Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok satu mata kuliah Labtek yang beranggotakan Adelia Raja Guguk, Ivana Sitepu, dan saya Marisa Panjaitan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dan pembahasan yang sudah kami lakukan pada praktikum distilasi. Yang pertama adalah rincian penugasan. Di sini kami menggunakan umpan dengan konsentrasi etanol 50% W per W, dengan volume kerja 100 ml selama 60 menit, dan menggunakan jenis distilasi yaitu distilasi sederhana dan distilasi bertingkat dengan tinggi packing 15 cm dan 25 cm. Berikutnya itu adalah penjelasan abstraknya, di mana distilasi itu merupakan suatu proses pemisahan campuran homogen dengan melakukan penguapan yang menerapkan aplikasi perpindahan panas dan perpindahan massa. Pada praktikum ini bertujuan untuk melaksanakan proses distilasi sederhana dan distilasi fraksinasi, yang dimana larutan induknya yang digunakan adalah etanol air, di mana volume kerja yang dipakai adalah 100 ml dengan variasi ketinggian packing sebesar 15 cm dan 25 cm. Pada tahap awal yang dilakukan adalah pembuatan kurva baku etanol air dengan 10 variasi masing-masing sebanyak 10 ml. Pada masing-masing variasi akan dicari indeks biasnya dengan menggunakan refraktometer yang pada waktu yang digunakan adalah pada proses distilasi sebesar 60 menit dengan interval 10 menit sehingga akan diperoleh 7 titik yang kemudian akan dicari nilai indeks bias dari masing-masing titik tersebut. Selanjutnya, Pengukuran kurva baku etanol air. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan persamaan regresi yang nantinya digunakan untuk mengukur konsentrasi senyawa hasil distilasi. Pengukuran kurva baku etanol ini dilakukan dengan cara menghitung indeks bias dari senyawa yang sudah diketahui konsentrasinya. Pada tabel berikut, kita lihat bahwa konsentrasi kami buat adalah rentangnya 0 hingga 0,4 dengan indeks bias masing-masing diperoleh pada tabel berikut. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil data indeks bias yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi senyawa etanol, maka semakin tinggi pula indeks bias dari konsentrasi etanol tersebut. Adapun persamaan kurva baku yang kami dapat, persamaan regresinya ialah Y sama dengan 0,0228X ditambah 1,3316, di mana absisnya adalah konsentrasi etanol dan ordinatnya adalah indeks bias. Hubungan fraksi mol distilat etanol terhadap waktu. Nilai XD diperoleh dengan mensubstitusi nilai indeks bias per 10 menit ke dalam persamaan kurva baku etanol air, yaitu Y sama dengan 0,0228X ditambah 1,3316, dengan Y adalah indeks bias dan Y dan X sebagai nilai XD pada kurva. Hubungan antara konsentrasi dan indeks bias berbanding lurus dengan konsentrasi. Karena konsentrasi cairan meningkat, maka indeks bias juga akan meningkat. Saat konsentrasi senyawa semakin besar, maka partikel-partikel yang terdapat di dalam larutan akan semakin rapat, sehingga terjadi peningkatan kemampuan cahaya dalam menembus larutan dan menjadikan indeks bias semakin tinggi. Pada grafik di atas tadi sebelumnya, dapat kita lihat bahwa fraksi mol distilat yang paling tinggi terdapat pada distilasi bertingkat dengan tinggi packing 25 cm. Di mana hal ini sesuai dengan literatur yang mengatakan bahwa semakin tinggi suatu packet, maka kemurnian suatu produk distilasi juga akan semakin tinggi. Sunil 2017. Dan semakin tinggi pula packet, maka luas interfacial area akan semakin besar. Di mana jika luas interfacial area semakin besar, maka kemurnian destilat juga akan semakin tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemurnian distilat yang paling tinggi diperoleh pada packet yang 25 cm. Rendahnya fraksi mol distilat pada distilasi sederhana disebabkan karena kurangnya interfacial area, sehingga kontak antara cairan dan uap menjadi sedikit dan mengakibatkan kemurnian produk yang semakin rendah. Kemurnian suatu senyawa hasil distilasi menggunakan packing dapat tercapai dikarenakan uap yang titik didihnya hampir sama akan menguap secara bersamaan, dan uap tersebut akan mengenai packet yang terdapat di dalam kolom. Sedangkan komponen yang mempunyai titik didih yang lebih rendah, massa molekulnya akan lebih ringan,
Sehingga walaupun mengenai piker secara bersamaan akan lebih mudah mencapai kondensor dibandingkan komponen yang memiliki titik didih yang lebih tinggi. Melalui grafik yang tadi itu dapat dilihat bahwa selama 60 menit, nilai fraksi mol dari distilat akan semakin kecil. Hal ini disebabkan karena konsentrasi etanol pada bottom semakin kecil, sehingga konsentrasi etanol yang keluar juga akan semakin kecil. Selain itu, karena pemanasan dilakukan secara berlanjut, maka terdapat kemungkinan bahwa aqueous akan ikut menguap dan menyebabkan konsentrasi etanol pada etanol akan semakin rendah. Selanjutnya adalah neraca massa distilasi. Mana pada proses distilasi neraca massa overall di keseluruhan bagian kolom digunakan persamaan sebagai berikut, yaitu F sama dengan B ditambah D. Diketahui bahwa F adalah feed atau umpan yang dimasukkan ke dalam boiler, dan D adalah distilasi atau hasil dari distilasi dan wadah larutan yang tersisa pada akhir proses distilasi. Pada pengukuran nilai umpan ini diperoleh dengan melakukan pengukuran massa umpan sebelum distilasi dimulai, sedangkan nilai bottomnya diperoleh dengan penimbangan terhadap residu yang terdapat pada labu setelah selesai proses distilasi. Adapun perolehan nilai komponen neraca massa pada proses distilasi yang dilakukan disajikan pada tabel berikut, di mana pada distilasi sederhana F yang didapat sama dengan 88,2810, W sama dengan 47,6100, D sama dengan 40,6710. Pada distilasi packing 15 cm, F sama dengan 88,2810, W sama dengan 43,8900, D sama dengan 44,31910. Dan pada distilasi packing 25 cm, F yang didapat 88,2810, W sama dengan 38,2400, dan D sama dengan 50,0410, di mana hasil dari nilai destilat pada percobaan yang telah dilakukan dapat dilihat distilasi sederhana memiliki nilai yang paling rendah dibandingkan distilasi fraksinasi menggunakan packing berukuran 15 cm dan 25 cm. Hal ini dipengaruhi oleh interfaksial area yang kecil, yang dimana luas kontak antara fase uap dengan cair. Berdasarkan literatur dijelaskan bahwa semakin besar interfaksial area atau luas penyebaran cairan, maka jumlah luas permukaan meningkat, sehingga lebih mudah untuk mendidihkan cairan dan memungkinkan lebih banyak kontak antara molekul cair dan uap. Semakin banyak kontak antar molekul antara keadaan uap cair, maka semakin cepat suatu campuran dapat dipisahkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah verifikasi proses distilasi dengan persamaan Rayleigh. Diketahui bahwa persamaan Rayleigh ini bisa digunakan dalam menganalisis proses distilasi, karena dia menunjukkan hubungan antara jumlah senyawa yang terdistilasi dengan yang tertinggal di dalam labu bundar. Adapun persamaan yang digunakan itu, ln F per W sama dengan integral XF menuju XW, dXW dibagi XD dikurang XW. Hasil dari persamaan diperoleh dengan cara mengintegralkan persamaan kurva yang memplot XW sebagai absis dan 1 per XW dikurang XD sebagai ordinat. Persamaan yang dihasilkan merupakan persamaan polinomial. Contohnya untuk distilasi sederhana, kami mendapatkan persamaan polinomialnya itu Y sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6X kuadrat dikurang 0,001X ditambah 0,0724. Dengan hasil integralnya itu 0,01795. Jadi di sini dibuat perbandingan yang diketahui nilai integralnya dan logaritma natural F dibagi dengan W. Hasil yang didapat itu tidak sama. Jadi kita bisa menghitung nilai errornya sebesar 0,9785. Pada distilasi fraksinasi dengan tinggi packing 25 cm dan 15 cm, masing-masing memiliki nilai error itu sebesar 0,7755% dan 0,7091%. Jadi nilai error yang diperoleh itu menunjukkan bahwa proses distilasi yang dilakukan tidak mencapai keadaan sempurna ataupun bisa dibilang mengonversi menjadi 100%.
Mengapa? Karena dipengaruhi oleh ikatan antara senyawa etanol dan air yang terbentuk. Jadi sulit untuk dipisahkan pada temperatur yang digunakan pada percobaan. Etanol dan air ini membentuk ikatan hidrogen yang kuat dengan gugus hidroksil, karbonil maupun eter, sehingga kedua senyawa tersebut juga dikatakan sebagai senyawa yang polar. Jadi sulit untuk dipisahkan. Berikut ini kita bisa lihat kurva persamaan Rayleigh antara ketiga jenis distilasi yang kami gunakan, yaitu distilasi sederhana, packing 25 cm dan 15 cm. Di sini dapat dilihat semakin besar 1 per XW kurang XD-nya, jadi XW-nya juga meningkat. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.